Kita bersyukur kepada Tuhan, kita di sini diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini, ya, secara gerejawi ini Minggu Advent kedua, kenapa ada lilin, ya, biar teman-teman anak-anak mahasiswa kita STT mengerti, memahami. Advent itu, Minggu Advent itu adalah minggu penantian akan Mesias. Karena itu gereja-gereja biasanya selalu ada. Tentu tidak semua gereja pasti, tapi kita menyadari bahwa kita diingatkan. Kita sebetulnya walaupun secara sejarah, secara peristiwa Kristus sudah lahir, sudah datang ke dalam dunia, tapi kita kembali diingatkan bahwa kita pernah ada di dalam satu titik di mana kita menantikan Sang Mesias itu lahir. Dan tentu dalam zaman sekarang kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Kita membaca bagian firman Allah yang terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 26, Bapak Ibu Saudara baca ayat 27, demikian nanti sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sama-sama kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal penuh dengan kemustahilan. Ketidakmungkinan dialami di dalam peristiwa Natal, di dalam peristiwa di mana Kristus lahir. Oleh sebab itu, maka bagian ini salah satu yang membicarakan tentang peristiwa Natal atau Natal yang disebut dengan sebetulnya ada kemustahilan yang terjadi di dalam peristiwa Natal. Natal penuh kemustahilan. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa mengandung tanpa adanya persetubuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bangsa Indonesia memang, atau orang-orang Indonesia walaupun tidak semua, memang orang-orang yang unik, bukan? Kita pernah mendengar dan sangat viral berita ini, bukan hanya di media sosial dan bahkan di televisi, sehingga cukup menjadi perbincangan pada waktu itu, ketika digemparkan dengan satu pernyataan. Dan ini bukan pernyataan dari orang yang tidak berpendidikan, ini pernyataan dari salah seorang yang ada di lembaga kepemerintahan, yang mengatakan bahwa seseorang atau seorang wanita bisa hamil ketika ada di kolam renang saat berenang.
Wah, ini menjadi satu hal yang sangat dibicarakan, hal yang sangat didiskusikan. Wah, kalau begitu jangan berenang di kolam renang ya, hai wanita. Karena nanti jangan-jangan pulang dari kolam renang lalu jadi hamil. Sampai pada akhirnya ada muncul seorang sarjana, yaitu sarjana apa? Sarjana tentang spermatologi, sarjana tentang sperma. Itu ada di Bandung. Hal-hal yang sebetulnya di luar nalar, kemudian manusia berusaha, oh itu bisa hamil. Kenapa bisa hamil? Karena ternyata ada sperma khusus yang kemudian ketika laki-laki berenang di dalam kolam renang itu bisa mengejar, bisa mencapai seorang wanita yang sedang berenang. Logikanya memang bagaimana mungkin misalnya orang berenang kan di kolam renang pasti menggunakan baju renang, pasti menggunakan celana renang. Ini betul-betul tidak akan pernah mungkin terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan atau yang dialami oleh seorang perempuan bernama Maria yang telah kita baca tadi tentang kisahnya, bagaimana dia seorang perawan kemudian mengandung. Mungkin kita akan bertanya, so what? Apa iya? Bagaimana bisa? Kok bisa seorang perawan mengandung? Memang bisa, bagaimana? Apakah hal itu betul-betul terjadi atau hanya jangan-jangan hanya sebuah kisah dongeng atau kisah yang tidak fiksi, ya, yang sebetulnya tidak ada di dalam realita kehidupan manusia. Tetapi memang kita tidak bisa memungkiri bagaimanapun upaya manusia untuk berusaha membuat cerita ini seperti cerita yang tidak masuk akal, cerita yang mendongeng. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah kisah nyata. Perawan yang mengandung adalah suatu karya Allah untuk menyelamatkan umatnya. Ini bukan suatu karya biasa. Ini bukan suatu tindakan-tindakan biasa. Tadi kita membaca bahwa ketika Maria didatangi oleh seorang utusan Allah, maka apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria? Salam, hai engkau Maria, yang dikasihi Tuhan, yang dinaungi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Engkau akan mengandung. Maria akan bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Maria bukan seorang perempuan yang bodoh. Maria bukan seorang perempuan yang tanpa berpikir. Maria bukan seorang tanpa yang meneliti. Ini bagaimana? Kok bisa? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kalau kita membaca seluruh kisah baik dalam Lukas maupun di dalam Injil Matius, sebetulnya ini ingin menyatakan bahwa inilah satu titik di mana Allah akan memulai satu karya penyelamatan melalui bayi Kristus yang akan lahir ke dalam dunia ini. Jadi suatu karya Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Sehingga kalau kita membaca bahwa dia disebut sebagai anak Allah yang kudus, dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini bukan karya manusia. Ini adalah karya Allah yang punya tujuan, yang punya misi, yang punya arah yang jelas dan begitu mulia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Cuma sering kita tidak memahami dengan lebih dalam kenapa ya kalau kita merenungkan bagian ini, maka kita mendapatkan bahwa tidak bisa tidak kita menerima akan apa yang Allah kerjakan dalam diri seorang Maria. Walaupun berusaha untuk membuktikan dengan cara bukti ilmiah, membuktikan dengan cara bukti saintis, tetapi ketika Allah bekerja, maka Allah bekerja melampaui akal pikiran manusia.
Karena itu malaikat mengatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Dan malaikat mengatakan bukan hanya Maria yang mengandung, saudaramu Elizabeth juga, yang sebetulnya mandul dan tidak bisa mengandung secara manusia, tapi dia mengandung. Saat ini kata malaikat waktu menjumpai Maria, dia sudah 6 bulan. Waktu malaikat menyampaikan bagian ini kepada Maria, maka itu membuat Maria menyadari tentang siapa dirinya. Bapak Ibu Saudara, kemudian hal yang kedua, bahwa peristiwa ini ingatkan kita, bukannya sekadar suatu karya Allah, tetapi juga suatu penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini bukan peristiwa yang kemudian tanpa ada dasarnya. Nabi Yesaya dengan jelas mengatakan bahwa sebab Tuhan itu, atau sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu, kepadamu tentang siapa? Suatu pertanda bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Memang di dalam kitab Yesaya dikatakan seorang perempuan muda, tetapi di dalam Injil ditegaskan dengan begitu tegas, dia bukan hanya seorang perempuan muda, tetapi dia seorang virgin, seorang perawan. Kalau seorang perempuan muda tapi tidak perawan, karena persetubuhan sangat mungkin bisa hamil. Tapi kalau dia perempuan muda, perawan, maka ini justru pertanyaan besar. Zaman sekarang tidak heran, ya, anak umur 12 tahun, umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, ada yang hamil, ada. Kemarin waktu kita pelatihan Hagai, ya, bagaimana kita mendapatkan informasi-informasi, mendapatkan pencerahan. Wah, sekarang banyak terjadi pembulian terhadap anak-anak perempuan. Bagaimana mereka umur, bahkan ada yang dari umur 4 tahun, umur 6 tahun, sudah diperkosa. Dan itu bukan dari orang yang tidak mengenal dan tidak dikenal mereka. Kadang itu justru dari orang-orang yang mengenal dan dikenal mereka, dari orang-orang di sekitar mereka. Ada yang kemudian sampai hamil, umur 12-13 tahun, ada yang hamil muda. Tetapi beda dengan Maria, dia adalah seorang perawan, seorang yang belum mendapatkan sentuhan dari laki-laki, termasuk dari tunangannya sendiri, si Yusuf. Oleh sebab itu maka ketika Yusuf berusaha untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, malaikat Tuhan mengkonfirmasi kepada Yusuf bahwa Maria tunanganmu itu mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk memahami apa yang Maria terima. Ini suatu penyataan dari Allah, ini kasih karunia Allah, ini kemurahan Allah, ini diberikan kepada orang yang dikarunia. Tetapi ada pergumulan-pergumulan yang berat yang harus dihadapi oleh Maria. Bagaimana mungkin aku mengalami hal ini? Aku bukan hanya sekadar belum bersuami, tetapi juga nanti bagaimana masyarakat di sekitarku memandang aku. Bagaimana masyarakat di sekitarku memandang calon suamiku. Bagaimana masyarakat di sekitarku memandang keluargaku. Karena ini pergumulan yang tidak mudah. Kalau kita tidak masuk ke dalam satu pergumulan yang disampaikan dalam teks, mungkin kita akan lewat begitu saja. Kita bisa masuk ke dalam satu peristiwa ini dengan sedikit berimajinasi. Bayangkan seorang perempuan punya tunangan lalu mengandung. Lalu bagaimana kata tunangan? Mungkin dia akan berkata, Maria, siapa yang membuat engkau mengandung seperti begini? Yusuf mungkin kamu bertanya, apakah ada laki-laki lain selain aku yang mencintai engkau, yang mengasihi engkau?
yang kemudian membuat engkau hamil seperti begini. Maria, engkau tidak menghargai ketulusan cintaku. Engkau tidak menghargai ketulusan kasihku sebagai tunanganmu yang mau menikah dengan engkau. Begitu teganya kah engkau mengkhianati cinta kasihku? Begitu teganya kah engkau mengkhianati kesetiaanku? Begitu teganya kah engkau mengkhianati pengorbananku? Maria, apa karena aku seorang tukang kayu? Aku seorang yang tidak punya harta kekayaan yang lain sehingga engkau lakukan ini. Kalau memang engkau tidak setia dan tidak ingin menerima aku sebagai tunangan, jangan engkau permalukanku seperti begini. Saya percaya bahwa ketika peristiwa itu terjadi, tidak mungkin mereka katakan, "Ore, saya punya tunangan saya mengandung." Tidak mungkin, ini orang sinting kalau begini. Bagaimanapun Yusuf adalah manusia yang punya hati, punya perasaan, dan bahkan punya ketulusan cinta yang begitu luar biasa. Sehingga ia berusaha untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena secara aturan, secara hukum, dia punya hak dan itu tidak ada yang salah bagi Yusuf. Yusuf ini digambarkan sebagai seorang yang saleh dan bahkan takut akan Tuhan. Hidup dalam kerohanian yang baik, agamawi, tapi juga spiritualitasnya ada di sana. Hal itu bukan saja terjadi dari pihak Yusuf sebagai seorang tunangannya, mungkin juga dari orang tua Maria akan berkata kepada Maria, ketika Maria terlihat, "Kok kamu beda nggak? Kenapa kamu beda dari seperti biasanya?" Biasanya orang tua itu selalu peka, pasti peka melihat anak gadisnya, anak perempuannya, apalagi kalau sedang tunangan. Orang tua berusaha untuk mengamati, meneliti, memperhatikan. Orang tuanya Maria, ibu dan ayahnya berkata satu dengan lain, "Ma, kamu lihat apa yang dialami oleh anak kita Maria? Kamu lihat ada perubahan enggak? Ada hal yang beda?" "Iya ya Pak." Ternyata bukan hanya Papa yang melihat hal itu, Mama juga melihat hal itu. "Apa, Ma? Coba kamu lihat perutnya Maria. Coba kamu panggil, Ma. Nanti kalau Papa yang panggil, mungkin Papa akan beda memperlakukan dia. Mungkin Papa akan marah dan Papa akan pukul dia." Orang tua mana sih yang tega melihat anaknya yang mengalami kecelakaan mengandung sebelum pernikahan? Enggak mudah. Dan ini yang dialami oleh banyak orang juga, bukan? Kekinian, enggak mungkin orang tuanya bersyukur anakku tak mengandung, belum menikah, ore aku punya cucu. Enggak. Saya membayangkan bagaimana orang tua Maria, ibunya memanggil Maria. "Ma, Nak, ceritakan kepada Mama. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang kau alami? Apa yang kau lakukan? Engkau punya tunangan dan Yusuf, dia anak yang baik, pemuda yang baik, calon menantu Mama yang baik. Apa engkau lakukan sesuatu dengan Yusuf? Ayo Nak, ceritakan sama Mama. Mama janji Mama gak akan marah sama Mama." Dengan takut dan gentar mungkin Maria akan berkata, "Ma, ketika aku sedang di dalam ruangan rumah kita, malaikat datang kepadaku dan menyampaikan bahwa aku akan mengandung." Itu akan membuat mereka tersentak. Walaupun secara Taurat, secara kitab suci mereka memahami bahwa ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Immanuel atau alamnya.
Tetapi pertanyaan itu siapa? Kapan? Kan itu tidak tahu kan? Barangkali nanti ahli-ahli Taurat, orang-orang agama pada zaman itu akan berkata itu anak si itu, tunangan si Yusuf itu. Kalian tahu nggak dia sudah mengandung? Ini sangat berbahaya sekali, beresiko sekali. Karena itu bagaimana cara Allah menyatakan hal ini kepada Yusuf, sehingga Yusuf juga menerima. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu apa yang dialami oleh Maria, Maria bukanlah seorang wanita yang tanpa logika. Maria bukan seorang wanita yang tanpa pikiran dan perasaan. Seorang perawan yang mengandung itu adalah seorang anak muda. Dia bukan tidak punya status apa-apa. Dia punya status yang masih begitu menuju suatu titik penting dalam kehidupannya, yaitu sedang bertunangan dengan pria yang tulus hati. Status pertunangan ini begitu luar biasa dalam kehidupan orang Yahudi. Pertunangan bukan hal yang sepele. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, pertunangan atau nilai pertunangan itu sama dengan nilai pernikahan. Kalau orang sudah masuk ke dalam jenjang pertunangan, maka secara nilai sama dengan nilai pernikahan. Maksudnya apa? Karena itu istilah yang dipakai adalah walaupun sudah pertunangan, mereka tidak boleh ada perceraian di sana. Karena itu Yusuf dikatakan ingin menceraikan. Istilah menceraikan sebetulnya hanya terjadi, dilakukan untuk apa? Untuk orang yang sudah menikah. Tetapi karena pertunangan begitu sakral, begitu penting dan begitu bernilai di dalam kehidupan orang Yahudi, maka mereka nggak boleh main-main. Sekalipun nilainya sama dengan kehidupan yang sudah menjadi suami istri, tapi tetap mereka menjaga kekudusan, kesucian di dalam pertunangan itu. Artinya nggak boleh kebablasan juga. Kan nilainya sama dengan pernikahan. Kalau begitu boleh dong. Enggak. Disitulah kualitas, disitulah kesucian, disitulah kekudusan. Maka Maria yang statusnya seorang tunangan Yusuf, yang sebentar lagi barangkali akan mempersiapkan pernikahan, kebahagiaan begitu luar biasa, mengundang kerabat, keluarga, handai taulan, kolega yang kemudian undangan sudah siap. Gimana kita mau menikah mah? Mau begini. Mau saya taruh di mana muka saya sebagai calon suami? Kalau saya menikah dengan engkau, calon istriku yang hamil, dan itu bukan karena aku. Masa iya aku harus bertanggung jawab? Yang mana nanti? Apa kata orang? Tetapi kembali bahwa Maria di dalam konteks bacaan kita disebut sebagai orang yang dikasihi Tuhan, yang sangat dikasihi Tuhan, orang yang menerima secara fasih akan rahmat Allah, akan anugerah Allah. Nah, kita LAI menerjemahkan penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih karunia. Tapi sebetulnya secara fasih, kalau gambaran penuh itu Maria secara aktif punya pada diri. Tapi ini secara aktif, secara pasif karena memang Allah yang memberikan. Ya, kalau secara aktif atau Maria penuh dengan rahmat, menyiratkan bahwa Maria adalah sumber dari rahmat yang aktif. Tetapi sejatinya secara pasif, Maria adalah orang yang disebut sebagai orang yang penuh dengan rahmat, orang yang memiliki anugerah Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu kembali nyata ingatkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan kepada Maria bukan tanpa risiko, ada risiko, tetapi bagaimana Maria menanggapi. Ketika sudah ada satu pernyataan yang jelas dari malaikat tersebut, maka Maria bertanya,
Bagaimana? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia tidak mengatakan jika tidak. Kalau jika, bisa jadi iya, bisa tidak. Tetapi pesan dari seorang malaikat dan juga pertanyaan Maria itu menjadi suatu kenyataan bahwa Maria akan mengandung. Pasti. Bukan ada kemungkinan iya atau tidak, bukan ada kepastian atau tidak, tetapi ini betul-betul ada suatu kepastian. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena itu dilanjutkan lagi setelah malaikat menyampaikan tentang anak yang akan dikandung dan juga dilahirkan oleh Maria, maka kembali Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Ini suatu penerimaan yang begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Suatu penerimaan yang begitu dengan rendah hati dan penuh kesungguhan, penuh ketaatan, penuh kepatuhan kepada apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan. Itulah gambaran kehidupan Maria, seorang perawan yang mengandung. Dia menerima dengan segala konsekuensi yang ada. Dia menerima dengan segala resiko-resiko yang ada. Dia menerima dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Mungkin Yusuf akan pergi meninggalkan dia. Mungkin orang tuanya akan menganiaya dia dan tidak menerimanya. Mungkin masyarakat tetangga di sekitarnya mencemooh dia, menjadikannya sebagai buah bibir, sebagai cerita yang hangat, yang viral, yang sangat mudah diucapkan di mana orang-orang berkumpul. Tetapi Maria menerima dengan segala konsekuensi yang ada, karena dia tahu ini dari Allah, ini dari Roh Kudus. Aku ini hanyalah hamba, jadilah padaku seturut dengan kehendak. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita tidak selamanya membuat kita kemudian merasa begitu excited, bersukacita, bergembira, senang seketika itu. Tidak. Barangkali membuat kita, kenapa saya harus begini? Kenapa saya mesti harus mengalami peristiwa pahit ini? Kenapa saya mesti harus mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan ini? Kenapa saya mesti mengalami hal-hal yang tidak enak ini? Yang berat ini? Kenapa? Kalau itu kesalahan kita, jangan pertanyakan. Tapi kalau itu bukan karena kesalahan kita, kita mengalami hal-hal yang lain, kita bisa merenungkan. Apa yang Allah ingin lakukan dalam kehidupan kita? Demikian juga dengan Yusuf, kan? Ketika dia sudah mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya, maka ketika Yusuf bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Barangkali dia akan berkata dengan begitu meyakinkan Maria dan begitu tersenyum menatap Maria, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Aku ini calon suamimu, aku ini tunangan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menerima dengan segala konsekuensi yang ada. Aku akan menikah. Biarkanlah orang di sekitar kita mau berbicara tentang kita seperti apa dan bagaimana. Yang penting, aku sudah tahu kenapa engkau mengandung. Dan itu tentu membuat ada ketenangan, bukan? Di dalam diri Maria. Coba, kalau saudara seorang perempuan
Diyakinkan begitu oleh seorang yang dekat dengan Allah. Yang tadinya sebelumnya mungkin begitu kecut, tawar hati, frustasi, kecewa, mungkin mau bunuh diri. Tapi ketika seorang yang saudara Anda harapkan dekat dengan saudara, lalu menyatakan, yes, pasti akan bangkit, senang, kuat. Yusuf menyatakan tindakan iman dan ketaatan terhadap apa yang malaikat Tuhan sampaikan dan juga mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari peristiwa-peristiwa Natal. Sesuatu yang secara manusia penuh dengan kemustahilan. Tetapi ketika Tuhan bertindak, Tuhan berkehendak untuk melakukan apa yang menjadi misinya, apa yang menjadi rencana agungnya, apa yang menjadi kehendaknya, baik dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita secara lembaga, secara institusi, dan bahkan dalam kehidupan kita berkeluarga. Percayalah akan pimpinan Tuhan. Walaupun kadang kita berat, pahit, sulit, tapi jangan lupa, ada satu sukacita yang besar yang Tuhan akan anugerahkan. Dan Alkitab, Maria disebut oleh Elizabeth dan bahkan perempuan-perempuan lain menyebutnya sebagai perempuan-perempuan atau sebagai perempuan yang berbahagia. Sehingga Elizabeth ketika dikunjungi, betapa berbahagianya. Aku betapa berbahagianya anak yang ada di dalam kandunganku mendapatkan kunjungan dari perempuan yang mengandung bayi Yesus. Sesungguhnya orang akan menyebut engkau berbahagia. Walaupun ada kesedihan, penderitaan lain yang dialami Maria, pasti ya, sampai nanti peristiwa di kayu salib. Bagaimana Maria menyaksikan Yesus yang penuh dengan pergumulan ketika Maria mengandung dia, membesarkan, mengajar, memberi makan, mendidik. Tetapi dalam perjalanan penderitaan di kayu salib mati. Ini tidak mudah bagi seorang ibu. Di satu sisi, thank you, terima kasih, betapa bersukacitanya. Tapi di sisi lain, betapa kesedihan yang terdalam ada di dalam diri Maria. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidupmu dan hidupku, tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita rencanakan. Kalau begitu saya nggak mau berencana, sama juga. Kalau begitu saya nggak mau pikirkan, enggak juga. Kalau begitu saya nggak mau melakukan, enggak juga. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita memikirkan apa yang kita bisa pikirkan. Tetapi apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, tentu bisa seturut dengan kehendak Tuhan dan juga bisa berbalik dari apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Namun kembali lagi, jangan tawar hati, jangan kecut, tetap semangat, sukacita dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika Dia memperkenankan sesuatu yang pahit, yang getir, yang sulit untuk kita alami. Ingat, di sana ada anugerah, di sana ada kasih Allah, di sana ada pemeliharaan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.